Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah satu televisi rahimakumullah, perkenankanlah pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan kultum Ramadan terkait dengan hikmah Ramadan dan kesehatan mental. Hadirin yang berbahagia, jamaah rahimakumullah satu televisi yang diberkahi oleh Allah. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu untuk puasa di bulan suci Ramadan ini sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu, agar supaya kamu semua bertakwa. Hadirin yang berbahagia, ayat tersebut jelas menegaskan bahwa puasa itu hukumnya adalah wajib. Wajib bagi umat muslim. Mengapa di sini Allah dengan jelas mendoktrinkan bahwa puasa itu adalah wajib? Kewajiban dalam hal puasa ini bukan berarti Allah tanpa ada sebab. Mengapa ini diwajibkan? Ada beberapa hikmah yang terkandung dalam wajibnya umat Islam untuk berpuasa. Sebagaimana ahli sains dan juga ulama kita, baik ulama klasik hingga ulama modern, telah menyatakan bahwa ada hikmah besar yang terkandung dalam puasa ini. Hikmah yang terkandung dalam puasa ini tidak hanya hikmah yang terkandung dalam hal fisik, tapi juga hikmah yang terkandung dalam hal mental atau psikis, ya. Jadi Ibnu Jawad As-Sawi dalam kitabnya Terapi Puasa, di situ dijelaskan bahwa puasa itu adalah pengobat dari segala penyakit. Ini dipertegas pula oleh Ibnu Sina yang menyatakan bahwa puasa itu adalah penawar segala penyakit. Tapi dalam hal ini penawar apa yang dimaksud di sini? Penawar di sini tidak hanya penawar obat dalam hal fisik saja, tapi juga merefresh kembali saraf-saraf yang ada di sistem saraf otak kita. Ketika merefresh kembali saraf otak kita yang berkaitan dengan sistem saraf, ini berarti inilah hikmah yang terkandung dalam puasa itu, yaitu dalam hal kesehatan mental. Secara terperinci, para ahli menyampaikan bahwa hikmah dari puasa ditinjau dari perspektif kesehatan mental ada beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah adomul isrof. Apa itu adomul isrof? Adomul isrof itu adalah tidak berlebih-lebihan. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa manusia, ya, pada hakikatnya, pada dasarnya memiliki karakter untuk berlebih-lebihan. Manusia memiliki hawa nafsu. Manusia memiliki keinginan untuk memiliki sesuatu yang lebih terus dan terus menerus. Nah, dengan adanya puasa ini, maka adamul isrof ini sebetulnya menahan manusia untuk tidak berlebih-lebihan, untuk tidak memiliki ini itu, untuk tidak mengejar hawa nafsunya. Karena dengan berpuasa, maka kondisi fisik yang menahan rasa haus, lapar dan dahaga ini otomatis akan turut serta mengendalikan sistem saraf yang ada di diri kita. Nah, sistem saraf ini nanti juga akan berakibat pada adamul isrof tadi. Itu hikmah yang pertama. Dilanjutkan lagi, apa berikutnya? Hikmah berikutnya. Hikmah berikutnya yang kedua adalah dengan berpuasa kita bisa menumbuhkan rasa empati diri kita. Hadirin yang berbahagia, dengan berpuasa kita menahan diri dari rasa lapar, haus, ya, dahaga itu. Bagaimana kita bisa turut merasakan orang yang sedang dalam keadaan lapar, haus dan dahaga, manakala diri kita sendiri tidak merasakan itu.
Nah, dengan berpuasa inilah maka dengan kita turut serta merasakan bagaimana haus, bagaimana lapar, bagaimana dahaga, ini otomatis rasa empati yang ada pada diri kita ini akan tumbuh dengan sendirinya. Itu hikmah yang kedua. Ada lagi dilanjutkan dengan hikmah berikutnya, yaitu hikmah yang ketiga. Apa itu hikmah yang ketiga? Jika ditinjau dari kesehatan mental. Hikmah yang ketiga adalah melatih kecerdasan emosional kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa 80% dari kesuksesan manusia itu dipengaruhi oleh emosional. Bukan lagi dari kecerdasan kognitif, tapi adalah kecerdasan emosional. Dengan berpuasa, kita akan bisa mengendalikan emosi kita. Ketika kita menahan diri dari rasa haus, lapar, dan dahaga, otomatis ujian-ujian untuk menahan hawa nafsu kita, untuk mengendalikan emosi kita, disinilah kita akan terlatih. Dan dengan adanya puasa ini, maka emosi kita akan terlatih dengan sendirinya. Artinya di sini ada sikap transenden, ada sikap bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala manakala kita ada cobaan-cobaan ataupun ada hal-hal yang sifatnya kehidupan duniawi kita yang harus diselesaikan, masalah-masalah, problema-problema, maka dengan adanya puasa emosi kita ini akan terlatih. Jamaah satu televisi yang berbahagia, ada lagi hikmah yang keempat. Hikmah yang keempat adalah mengurangi depresi atau resiko depresi, kepanikan yang ada pada diri kita. Ya, jadi semakin kita itu panik, maka kesehatan mental kita akan menjadi tidak bagus. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Sina yang menyatakan bahwa kepanikan itu adalah separuh dari penyakit. Sementara ketenangan itu adalah separuh dari obat. Oke ya. Ketenangan itu separuh dari obat. Manakala kita panik, ada sesuatu, ada kejadian misalkan seperti halnya saat ini ada pandemi Covid ya yang terjadi saat ini, kita panik. Maka itu adalah separuh dari penyakit yang akan timbul pada diri kita. Sementara kalau kita tenang tapi dengan tetap waspada, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, apalagi di tengah-tengah suasana puasa Ramadan yang penuh berkah ini, maka dengan berpuasa ini separuh dari obat itu. Dan yang terakhir adalah doa. Doa itu adalah kesembuhan, awal dari kesembuhan, kesabaran. Dalam doa itu ada kesabaran, dan kesabaran inilah awal dari kesembuhan. Baik, Bapak Ibu, para pemirsa yang berbahagia, satu televisi yang berbahagia, demikian tadi paparan tentang hikmah puasa dan kesehatan mental. Saya akhiri sampai di sini. Semoga puasa kita kali ini membawa keberkahan bagi diri kita semua dan juga bagi keluarga kita semua. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.